Bab 91-92. Om Presdir terpikat gadis miskin. 1 bulan kemudian, sikap Arya seolah-olah berubah menjadi lebih perhatian dan hangat pada Dini. Akhir-akhir ini, penderitaan Dini seakan menghilang. Namun, terkadang Dini masih merasa sakit hati atas ucapan Arya yang seringkali melontarkan kata kasar padanya. Tapi, sekiranya dia menganggap Arya sudah mulai terbuka padanya. Meskipun begitu, hubungan Valeri dan Arya tidak longgar. Bahkan mereka semakin dekat, hanya saja perlakuan Arya pada wanita saat ini terbagi menjadi dua. Matahari pagi yang terbit di pagi hari, dengan sinar yang masuk dari celah jendela, membangunkan siapa saja seorang manusia yang tertidur saat malam hari. Ada yang sudah terbangun dari sebelum fajar, dan ada juga yang bangun saat matahari terbit. Salah satunya Dini. Dari sebelum fajar menyingsing, dia sudah terbangun untuk melakukan kewajibannya sebagai seorang hamba yang beragama Islam. Setelah itu, membersihkan rumah dari menyapu, mengepel, mencuci piring, mencuci pakaian, dan terkadang membuat sarapan tergantung pada ketentuan yang diberikan Arya. Pagi-pagi hari sekali, berbeda dengan hari biasanya. Sudah terdengar suara bel yang berbunyi beberapa kali, membuat Dini yang sedang mengepel harus meninggalkan pekerjaannya demi membuka pintu untuk menerima tamu. "Siapa?" ujar Dini setengah menengok. "Aku. Apa Arya ada di dalam?" tanya Valeri yang datang pagi-pagi dan menyerobot masuk. "Ternyata Anda, Nona. Sepertinya Tuan masih berada di kamarnya untuk bersiap," jawab Dini sedikit tersengat saat Valeri menyerobot masuk. "Baiklah. Aku akan pergi ke kamarnya." Aku lupa jika aku tidak tahu kamarnya di mana," ucap Valeri terhenti. "Dari sini Nona berjalan saja melalui tangga sebelah kanan, lalu belok, di pertengahan tempat ada 2 koridor bersebelahan, Anda belok ke sebelah kiri. Di sana terdapat khusus kamar Tuan," jelas Dini memberi instruksi. "Baiklah," jawab singkat Valeri dengan angkuh. Dini mengernyitkan dahi karena bingung. Kenapa Nona itu ingin menemui Tuan di kamarnya? Apa seorang klien sering mengadakan pertemuan di kamar? Sebenarnya siapa dia? Akhir-akhir ini Nona itu begitu dekat dengan Tuan, gumam Dini dengan tatapannya mengiringi Valeri yang sedang menaiki anak tangga. "Kamar Arya. Arya, aku datang," ujar Valeri yang tidak sopan langsung masuk begitu saja. "Valeri, kau?" Pungkas Arya terkejut sedang memasang dasi dengan berdiri di depan cermin. "Apa kau terkejut? Maafkan aku sayang," ucap Valeri semakin berjalan mendekati Arya dan sedang memegang tangannya. "Valeri, tolong jangan mendekat." "Stop Arya," menghempas tangan Valeri kasar. Suara erangan Arya yang tengah kesakitan secara tiba-tiba tidak ada hujan dan angin. "Arya, ada apa denganmu?" tanya Valeri melepaskan pegangan tangannya, bingung melihat kondisi Arya. Arya semakin kesakitan. "Arya, apa yang terjadi?" Valeri tersentak. Bukannya menjauh, Valeri semakin mendekat, guna untuk membantu Arya yang sedang meringkuk kesakitan. "Jangan mendekat. Kau menjauhlah." Valeri semakin kelabakan, dia tidak tahu apa yang terjadi pada Arya. "Arya, apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba kau seperti ini?" ujar Valeri tidak bisa mengontrol diri dan malah semakin memegang tubuh Arya. "Dini. Gegege," teriak Arya yang sudah tidak karuan mengalami kesakitan, merosot ke bawah dan meringkuk di lantai bergelinjang kesakitan akibat tidak bisa mengontrol diri lagi. "Ini seperti suara, Tuan. Tuan. Apa yang terjadi dengan Tuan?" ucap Dini terkejut dan berlari meninggalkan pekerjaannya yang sedang mencuci piring. Dengan sarkas ia pergi meninggalkan pekerjaannya dan berlari dengan cepat menuju kamar Arya. "Apa yang terjadi?"
Tanya Dini di depan pintu dengan deru napas menggebu-gebu. Dini. Din. Arya berusaha bangkit untuk meraih Dini. Namun, kesusahan seperti orang yang lumpuh berusaha untuk berdiri meraih tangan Dini. Tuan. Tuan, apa yang terjadi? Tanya Dini khawatir meletakkan tangan di pipi Arya. Keringat dingin membasahi seluruh tubuh termasuk pakaian Arya. Dini yang merasa iba, sedikit mengelap keringat di kening Arya. Seperti orang yang kehausan dan baru mendapatkan air minum, Arya begitu rakus untuk meraih diri Dini, bertopang padanya. Bantu aku. Aku mohon bantu aku. Ini rasanya sakit sekali. Pungkas Arya berbicara lemah. Apa yang bisa saya bantu, Tuan? Apa yang sakit? Tolong jangan membuatku khawatir. Ucap Dini yang sudah cemas bercampur aduk bingung, dan ketakutan melihat kondisi suaminya. Tetaplah di sini. Hanya kau yang bisa menyembuhkan rasa sakit ini pada diriku. Ujar Arya masih lemah dan sesekali terdengar meringis. Arya menenggelamkan kepalanya di dada Dini. Dengan menutup mata seperti orang tidur yang bertopang di dada, tubuh gemetar dan panas dari tubuh Arya terhantar sampai dirasakan oleh Dini. Arya begitu menggenggam tangan Dini kuat-kuat, tangannya pun terlihat berminyak atau basah akibat keringat. Dengan masih menenggelamkan kepalanya di dada Dini, terpancar dari wajahnya ia benar-benar sedang kesakitan sampai napasnya terengah-engah. Di lantai dengan posisi terduduk, disaksikan langsung oleh Valeri yang sedari tadi mencoba mencerna apa yang sedang dia lihat dengan kedua insan yang salah satunya sedang membutuhkan pertolongan. Apa ini? Aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi saat ini. Kenapa? Apa yang menjadikan Arya seperti ini? Dia tadi membentak diriku. Ujar Valeri dengan berbicara kelabakan penuh tanda tanya dan penjelasan, bingung dengan kondisinya. Sesekali mengusap rambutnya kasar. Tuan, apa yang menyebabkan Tuan seperti ini? Apa Tuan sudah merasa lebih tenang? Tanya Dini dengan menarik tangannya dari genggaman Arya dan mencoba untuk mengangkat dirinya menjauh saat posisi Arya masih menenggelamkan kepala di dadanya. Karena tidak enak hati dengan Valeri yang menyaksikan mereka. Jangan pergi. Aku mohon padamu. Perintah Arya menarik tangan Dini dengan kuat sampai Dini tertahan dan sedikit memeluknya. Arya, sudahi sandiwaramu ini. Dan kau wanita rendahan, kenapa kau mendekatinya? Kenapa kau ingin dipegang oleh atasanmu? Apa kau sebagai pelayan pantas untuk mendekati tuanmu? Hah! Bentak Valeri. Nona, saat ini saya juga tidak tahu apa yang sedang terjadi pada Tuan. Setelah ini saya yakin Tuan akan melepaskan saya. Ujar Dini gugup. Kenapa harus menunggu saat Arya melepaskanmu? Kenapa kau tidak melepaskannya sekarang? Apa kau mencoba menggoda dia di hadapanku? Bentak Valeri lagi. Saya akan melepaskannya. Ujar Dini menarik dirinya dari genggaman Arya. Namun, Arya terus menahan Dini tidak membiarkannya pergi. Karena pada saat ini, Dini adalah sumber kekuatan dan kesembuhannya. Valeri semakin kacau saat Arya tidak membiarkan Dini pergi darinya. Ia semakin terancam tidak mengerti kondisi yang terjadi. Kenapa kau tidak melepaskan wanita ini? Jika kau membutuhkan bantuan, aku bisa membantu dirimu Arya. Biarkan wanita ini tahu, jika aku adalah kekasihmu. Marah Valeri yang semakin tidak terkendalikan. Ia tidak sadar akan bicaranya, bahwa ia adalah sumber masalah yang terjadi pada Arya. Semua berawal dari ketidaktahuan tentang masalah alergi aneh yang dialami Arya. Spontan Dini sangat terkejut kala mendengar kebenaran jika ternyata wanita yang ia herankan adalah kekasih Arya. Dini semakin tidak enak hati dengan posisinya saat ini, apalagi setelah mendengar pengakuan Valeri. Dan kau wanita bodoh. Apa kau tidak mendengar pengakuanku tadi? Aku adalah kekasihnya Arya, dan aku lebih berhak dengan posisimu saat ini. Teriak keras Valeri lagi.
Jangan dengarkan dia. Saat ini aku hanya membutuhkan dirimu. Aku adalah tuanmu, sudah sepatutnya kau mendengar perintahku. Bukan perintah orang lain. Pungkas Arya dengan lemah dan bergetar. Arya cukup, sandiwaramu ini tidak lucu bagiku. Kau tidak perlu berpura-pura sakit seperti ini. Pungkas Valeri dengan masih bernada tinggi. Nona, Anda tidak tahu jika Tuan benar-benar sedang kesakitan. Tuan tidak sedang berpura-pura. Jelas Dini, karena merasakan tubuh Arya yang gemetar hebat. Tidak perlu berlagak sok pintar denganku. Kau tidak tahu dengan siapa kau berbicara. Wanita, XX seperti dirimu, akan mengambil kesempatan seperti ini. Terus bentaknya. Tuan saya mohon lepaskan saya. Saya sudah tahu jika Nona ini adalah kekasih, Tuan. Saya tidak enak hati jika kita ada dalam posisi seperti ini di hadapannya. Jika Tuan membutuhkan bantuan, Tuan bisa memintanya pada Nona. Dia adalah kekasih, Tuan. Pungkas Dini tertekan mengetahui suaminya bermain belakang. Dia tidak bisa membantuku. Hanya kau yang bisa membantu diriku saat ini. Aku mohon jangan pergi, ini pertama kalinya aku memohon pada orang. Sebelumnya aku tidak pernah memohon seperti ini. Pungkas Arya keras kepala. Dasar wanita licik. Sini kau, aku tidak akan membiarkan Arya terus dekat denganmu. Valeri turun tangan bertindak menarik-narik tangan Dini dengan kasar. Ada peristiwa tarik-menarik antar Valeri dan Arya memperebutkan Dini. Dini benar-benar dalam posisi tertekan, dia hanya menahan sakit akibat tarikan Valeri yang sangat kasar padanya. Lepaskan Arya. Dia kekasihku wanita bodoh. Teriak Valeri membentak karena sudah geram. Jangan membentak dirinya. Dia adalah. Suara begitu menggema, sampai rahangnya mengeras dan urat nadi di leher terlihat. Cetaar. Duk, duk, 2ar. Bab 92. Jangan membentak dirinya. Dia adalah istriku. Teriak membentak Arya membuka suara begitu menggema, sampai rahangnya mengeras dan urat nadi di leher terlihat cetaar. Duk, duk, 2ar. Bagaikan petir berkilat dan menyambar, suara yang tersampaikan menghujam tanah. Kebenaran besar akan Arya sembunyikan dari Valeri, akhirnya terbongkar dan pengakuan yang disembunyikan itu sampai tidak enak didengar oleh Valeri. Valeri mematungkan dirinya tidak menyangka, lah menatap kosong kenapa Dini yang sedang tertunduk menangis. Hah, mendengus besar istri. Kau berbicara tentang istri. Bagaimana wanita seperti dia bisa menjadi istrimu? Kau tidak bisa membodohi diriku Arya. Kata Valeri yang tidak percaya. Bukti apa yang harus aku tunjukkan padamu? Aku memiliki banyak bukti untuk kebenaran ini, salah satunya cincin ini, menarik tangan Dini yang mengenakan cincin pernikahan mereka dan menyandingkannya di hadapan Valeri. Ini adalah cincin pernikahanku dengannya. Warna dan aksen yang serasi, apakah tetap tidak menunjukkan bukti pernikahanku? Pungkas Arya. Valeri menelisik dan menatap cincin yang melingkar di jari manis tangan kanan mereka dengan seksama. Apa kau masih tetap tidak percaya? Aku memiliki dokumen asli untuk menunjukkan bukti atas pernikahanku. Asal kau tahu Valeri, aku menyembunyikan kebenaran darimu, bahwa aku sudah menikah. Wanita yang kau hina dan bentak tadi, dia adalah istri sahku. Pengakuan Arya yang membuat Dini tersentuh. Pertama kalinya dia mendapat pembelaan dari suaminya, langsung yang tidak segan menyatakan kebenaran di hadapan seseorang bahwa dia adalah istrinya yang sah secara hukum dan agama. Tidak. Semua ini tidak mungkin terjadi. Valeri memundurkan diri frustasi. Arya katakan padaku jika kau sedang bercanda denganku. Cincin ini, cincin yang sedang kalian kenakan, bukan cincin pernikahan kalian. Kau sendiri yang mengatakan jika siapa saja berhak untuk memakai cincin di jari manapun tanpa memiliki arti dia sudah menikah. Lanjut Valeri sudah menangis.
Aku tidak bisa menyembunyikan kebenaran yang kusembunyikan ini padamu. Aku benar-benar sudah menikah, aku bukanlah Arya yang lajang seperti saat kau mengenal diriku pertama kalinya. Jika kau masih tidak percaya, akan kutunjukkan surat pernikahanku dengannya. Pungkas Arya masih tergelak duduk bersama Dini. Air mata Valeri sudah tumpah, dia tidak bisa mendengar kebenaran yang baru saja dia dengar. Aku tidak percaya akan hal ini. Aku tidak percaya kau sudah menikah Arya. Kau sudah berjanji padaku bahwa kau akan menikahiku, tapi kau mengkhianati janjimu dan malah menikah dengan wanita yang tidak tahu diri sepertinya. Marah Valeri bercucuran air mata. Jangan pernah menyebutnya wanita tidak tahu diri. Kau tidak tahu jika kau sedang menghina istri dari siapa. Aku tidak peduli jika dia adalah istrimu atau istri orang lain. Yang terpenting adalah kau kekasihku, dan kau berjanji akan menikahiku. Cukup bicaramu itu, Valeri. Kebenaran tetaplah kebenaran, yang tidak akan pernah berubah menjadi kebohongan. Aku sudah menikah, dan tidak akan menikahi wanita lain. Aku menyesal sudah mencintai dirimu. Kecam Arya. Kau tidak mencintaiku. Lalu, apa kau mencintai wanita ini? Tanya Valeri dengan menunjuknya menggunakan jari telunjuk. Banyak sekali rintangan yang kami lalui untuk bisa sampai pada saat ini. Aku sadar, aku sudah berbuat kasar pada wanita yang sama sekali tidak bersalah. Dan aku menyadari jika aku mulai mencintainya, dengan kebaikan dan kelembutan hatinya, dia sudah mengambil hatiku untuknya. Maaf Valeri, aku tidak mencintaimu lagi. Pungkas Arya panjang lebar menjelaskan. Dengan mudahnya kau mengatakan padaku jika kau tidak cinta padaku lagi. Kau memang benar-benar pria yang tidak memiliki hati, Arya. Dengan mudahnya kau mengatakan padaku, kau sudah beristri, dan menyembunyikan ini semua dariku sejak dulu. Jika hari ini tidak terjadi, kapan kau akan memberitahu padaku atas pernikahanmu? Aku benar-benar kecewa padamu. Pungkas Valeri bersedih pergi meninggalkan Arya. Lambat laun Valeri akan menerima kenyataan jika kekasihnya Arya ternyata sudah menikah. Tuan, benar-benar mengatakan kebenaran ini kepada Nona Valeri. Ujar Dini bertanya. Kenapa? Apa aku salah memberitahu dia tentang statusku saat ini dan beberapa bulan lalu? Jawab Arya. Tuan sendiri yang mengatakan hubungan ini tidaklah penting. Kita menikah hanya berdasar pada kepentingan saja. Lalu, untuk apa memberitahu Nona Valeri akan hal ini? Aku sudah mengatakannya tadi, aku sudah menyadari kesalahanku padamu. Selama ini aku terlalu bersikap kasar padamu, entah berapa kali dan banyak aku sudah melukai dirimu, aku tidak pernah memahami dirimu. Saat itu yang ada dalam diriku adalah hanya membencimu. Tapi sekarang tidak, akan kuusahakan untuk menebus semua kesalahanku menjadi suami yang baik untukmu. Pungkas Arya. Dini sangat tersentuh dan terbuai oleh perkataan Arya. Tanpa sadar dia sudah mengeluarkan air mata dari tadi. Melihat air mata Dini mengalir membasahi pipi, Arya menghapusnya menggunakan ibu jari. Jangan menangis. Akan kupastikan inilah hari terakhirnya kau menangis. Untuk kedepannya kau akan lupa bagaimana cara menangis. Ujar Arya dengan tulus. Tuan, Anda benar-benar sudah menerima saya dalam kehidupan, Tuan. Ujar Dini khas suara orang menangis. Tentu saja. Mengapa tidak? Kau adalah istri sahku secara hukum dan agama. Pernikahan kita digelar secara mewah, disaksikan oleh keluarga dan kerabat kita. Apa yang meragukan jika kau adalah istriku? Tegunnya. Tuan, Anda benar-benar sudah berubah. Senang tangis bahagia Dini. Untukmu. Aku sudah menyadarinya, dan rela berubah demi dirimu. Jawab Arya. Terima kasih, Tuan. Bahagia Dini. Setelah itu, tanpa pernah terpikirkan, Arya mendekap Dini ke dalam pelukannya. Memeluk Dini sangat erat, dan terasa canggung bagi Dini.
Kita akan memulai semuanya dari awal. Ungkap Arya. Aku tidak pernah menyangka kehidupanku senantiasa berubah-ubah. Perlahan-lahan Tuan sudah menerima diriku sebagai istrinya. Banyak hari dan waktu yang sudah kulalui dari menerima perilaku kejam Tuan, hingga sampai dia berubah drastis menjadi perhatian dan hangat padaku. Aku tidak akan menyangka, kehidupanku untuk kedua kalinya akan berubah dengan berbeda lebih indah dari sebelumnya. Aku percaya padamu Tuhan, Engkau segala sesuatu di balik semua yang terjadi. Engkau tidak akan menguji hamba-Mu di luar batas kemampuannya, dan aku percaya itu. Terima kasih karena sudah memberikan jalan kehidupanku seperti ini, hingga pada akhirnya Tuhan sudah menerima diriku apa adanya. Gumam Dini bersyukur dalam dekapan Arya yang walaupun terasa canggung, namun, sangat nyaman dirasakan olehnya. Terima kasih, Tuan. Tuan sudah ingin menerima ketulusanku. Saya tidak percaya jika dengan cepat Tuan bisa menerimaku seperti ini. Ujar Dini. Banyak hal yang membuatku berpikir jika aku tidak harus membuatmu kesakitan jika tidak menerima pernikahan kita. Ayah dan ibu tahu mana yang terbaik untuk menjadi istriku, dan mungkin mereka memang benar, bahwa kau adalah wanita yang cocok untuk menjadi istriku. Jika saja aku bukan menikah dengan dirimu. Lalu, aku menikah dengan wanita yang tidak memiliki tingkat kesabaran yang tinggi. Dari sejak dulu, mungkin aku sudah menduda, dan kejahatanku pada seorang wanita terbongkar begitu saja di hadapan orang tuaku. Tapi rasa sakit yang kau alami, kau tidak pernah menceritakannya kepada siapapun. Lanjut bicara Arya. Saya hanya berpasrah saja saat itu. Ingin bagaimanapun, Tuan tetap suami saya. Walau Tuan sering menyakiti, bahkan berlaku kejam pada saya. Saya mengerti kenapa Tuan melakukan hal itu. Jawab Dini. Ini sudah pukul 7, aku bisa terlambat sampai ke perusahaan. Walau bagaimanapun aku harus memberikan contoh yang baik pada karyawanku dengan tidak datang terlambat. Lepas dekapan Arya. Iya. Saya juga seharusnya sudah pergi ke perusahaan, Tuan. Pungkas Dini. Tuan, ingin saya buatkan sarapan. Tuan belum sarapan sama sekali. Tanya Dini berlanjut pada Arya dengan berani. Tidak. Jika bisa apakah kau ingin menyiapkan aku bekal? Jawab Arya. Bekal. Tegun Dini. Iya, bekal. Ini sudah terlalu siang, dan aku harus segera pergi ke perusahaan. Aku tidak akan sempat untuk sarapan di rumah. Ujar Arya.